siang Pak Bagus. Selamat siang Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Bambang sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Bagus setelah proses 1 bulan dalam melaksanakan guru penggerak? Ya, terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah untuk 1 bulan terakhir, karena ini sudah mendekati hampir kelulusan seperti itu ya. Jadi memang agak terharu seperti itu Pak. Terharu, bahagia, senang karena banyak pelajaran yang dapat saya ambil. Terutama selama 1 bulan ini saya mencoba untuk melihat kembali apa yang sudah saya laksanakan selama ini terkait dengan pendidikan guru penggerak pada modul 1 sampai dengan modul 3 gitu. Terutama aksi nyata yang sudah saya terapkan di SD saya, di SD Kedaung 01, dan tentunya saya juga meninjau kembali apa yang sudah saya buat terkait dengan komunitas praktisi seperti itu, yang tentunya di dalamnya banyak sekali program-program yang memang harus segera terrealisasikan seperti itu Bapak. Dan 1 bulan ini sangat luar biasa ya, karena kemarin kita juga habis lokat 7 ya, yang mana panen raya itu merupakan hal yang paling berkesan bagi saya, karena dari sana saya banyak melihat sekali program-program yang bagus yang tentunya bisa saya aplikasikan di SD saya seperti itu. Dan 1 bulan terakhir kemarin juga saya sempat mengadakan coaching klinik gitu kepada teman-teman yang mengikuti proses dari guru penggerak seperti itu. Dan alhamdulillah memang luar biasa antusias guru-guru yang ingin mendaftar guru penggerak, dan alhamdulillah mereka juga dapat lolos seperti itu. Artinya apa yang saya dapat dari guru penggerak bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ingin belajar dan ingin maju seperti itu untuk menjadi calon guru penggerak seperti itu Bapak. Capaian yang didapat dalam 1 bulan kemarin, selain tadi Pak Bagus coaching klinik ya? Iya, tadi nanya coaching klinik. Terus apa saja yang? Iya. Terus selain coaching klinik seperti itu, capaian yang saya dapatkan luar biasa adalah ketika saya bisa membuat program-program dari modul-modul yang sudah saya pelajari itu membawa dampak yang baik seperti untuk siswa-siswa saya di sini, dan tentunya sudah banyak terlihat seperti itu Pak. Jadi perbedaannya itu sudah sangat nampak sekali sebelum saya mengikuti program guru penggerak dan setelah saya mengikuti program guru penggerak. Dengan aksi nyata yang saya terapkan di SD Kedaung 01 ini, alhamdulillah banyak membawa perubahan, terutama karakter anak seperti itu. Berarti yang sudah dilaksanakan Pak Bagus setelah 8 bulan ini terjadi ada perubahan ya? Iya, perubahannya drastis sekali Pak. Berhubungan dengan perubahan kompetensi yang dimiliki Pak Bagus bagaimana? Ya, untuk kompetensi di guru penggerak itu kan banyak sekali ya Pak ya. Baik itu bagaimana cara kita melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, atau bahkan pengembangan diri, pengembangan ke orang lain seperti itu. Dan saya memilih dan merasa saya sudah menguasai kompetensi yang ada di guru penggerak terkait dengan memimpin dan mengelola program pembelajaran, program sekolah yang berpihak pada murid seperti itu. Jadi memang kompetensi itu yang saat ini saya pilih dari beberapa list kompetensi yang ada di program guru penggerak. Untuk semuanya memang alhamdulillah gitu ya, saya menguasai lah, insya Allah menguasai. Baik itu kompetensi bagaimana saya mengajar di kelas, kompetensi saya mengembangkan orang lain seperti itu. Tapi untuk yang saat ini memang dari beberapa list itu saya fokuskan untuk belajar yang terakhir ini, kompetensi yang terakhir Pak dari list itu, memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid gitu. Karena memang sekolah akan hidup karena adanya program-program gitu seperti itu. Jadi memang tergerak dari situ Pak. Jadi memang saya pengen mendalami yang itu gitu. Untuk yang beberapa kompetensi, insya Allah saya belajar untuk bisa menguasainya seperti itu. Dalam perjalanan Pak Bagus selama 8 bulan, menurut Pak Bagus puas nggak?
Saya sangat puas sekali Pak. Saya merasa sangat puas, merasa bersyukur bisa bergabung di bagian dari guru penggerak. Karena memang saya mengikuti guru penggerak karena hati kecil saya ingin melakukan perubahan seperti itu. Jadi karena memang walaupun saat itu banyak yang belum mengetahui program guru penggerak, pendidikan program guru penggerak ini, tetapi waktu itu memang saya melihat dari tujuan dari program itu. Terus kebetulan memang kakak kelas saya waktu itu di kuliahan ya juga mengikuti, dan kegiatannya luar biasa menginspirasi, sehingga saya memang saat itu memutuskan untuk mengikuti program guru penggerak sampai dengan proses lulus saja mungkin tidak menyangka seperti itu. Dan saya sangat puas sekali untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini karena banyak perubahan. Hampir nggak terasa. Nggak terasa mau selesai, dan rasanya haru sekali Pak, karena memang bulan ini adalah bulan yang luar biasa, yang mungkin nanti juga di loka terakhir itu bakal banyak kenangan. Iya. Terus dalam perjalanan 8 bulan tersebut, apa yang menjadi tantangan Pak? Iya, yang pertama yang menjadi tantangan pasti manajemen waktu. Itu pasti ya. Pasti itu. Ada kegiatan itu berbenturan seperti itu, apalagi LMS itu kan ada deadline-nya Pak, dan setiap hari itu memang jadwal itu tersusun rapi gitu. Hari ini ada, hari selanjutnya per tanggal itu pasti ada deadline-nya. Nah, sedangkan memang banyak sekali kegiatan sekolah yang memungkinkan juga harus cepat selesai. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi bagian-bagian pembagian waktu itu yang luar biasa menjadi tantangan. Untuk yang kedua adalah mungkin komunikasi seperti itu juga termasuk, karena mungkin beberapa guru mungkin ya ada yang mungkin kesulitan untuk memahami apa yang menjadi program dari guru penggerak gitu. Jadi memang tugas saya sebagai guru penggerak untuk menjelaskan secara terperinci dengan adanya program itu, sehingga mereka itu akan lebih mudah memahami dan bisa mengikuti apa yang menjadi program di situ. Sudah berjalan baik ya Pak. Ya. Dalam Pak Bagus merintis komunitas itu apa dampak dari komunitas terhadap pendidikan yang dilaksanakan di sini? Ya, untuk komunitas praktisi sendiri yang sudah saya buat ya bersama teman-teman di sini luar biasa, karena dari komunitas itu menurut saya sebagai wadah untuk berdiskusi, berkolaborasi untuk melakukan praktek-praktek baik seperti itu, terutama di lini terkecil seperti kelas seperti itu. Dan tentunya banyak sekali sharing-sharing yang bisa memberikan sebuah pencerahan tentunya untuk guru-guru di komunitas ini terkait dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang mungkin selama ini monoton seperti itu. Jadi memang banyak sekali pembahasan di komunitas tersebut, dan luar biasa dampak dari komunitas tersebut ternyata dengan adanya wadah ini bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide, yang akhirnya memunculkan satu gagasan yang luar biasa Pak. Dan itu bisa membuat perubahan yang luar biasa di dalam kelas terkait dengan program-program atau bahkan media pembelajaran, model, teknik atau strategi-strategi yang selama ini mungkin dianggap mereka sulit, ternyata ketika dilakukan bersama di komunitas bisa terpecahkan dengan baik. Apa perubahan yang menyenangkan pada komunitas praktisi yang dilaksanakan Pak Bagus? Perubahan yang menyenangkan. Banyak perubahan yang menyenangkan selama ini terkait dengan komunitas praktisi. Yang pertama, guru itu banyak anggota gitu ya yang merasakan manfaat gitu dari adanya komunitas praktisi yang kita buat ya. Terus selanjutnya mereka banyak menggunakan teknik-teknik serta metode yang sudah terprogram dengan baik di komunitas praktisi untuk bisa mengadakan sebuah inovasi. Iya, maksudnya inovasi-inovasi yang tentunya bisa pembelajaran yang berdampak pada murid seperti itu. Jadi memang yang membahagiakan seperti itu, karena ada kerjasama di situ, terus ada saling pengertian, terus akhirnya membuat apa yang sudah direncanakan dapat terrealisasi dengan baik. Dan itu yang membuat saya berkesan dan kayak kelihatannya bahagia aja gitu, bisa sharing sama teman gitu Pak. Apa yang direncanakan? Iya. Terus rencana ke depan pada komunitas praktisi ini setelah program
eh, program pendidikan guru penengah selesai, apa yang direncanakan dari komunitas tersebut? Jadi banyak nanti yang akan kami rencanakan karena kami berawal dari mimpi ya Pak, berawal dari mimpi yang harus diwujudkan seperti itu. Jadi emang rencana ke depan nanti kita akan mengadakan seminar di kelas seperti itu. Terus juga kita juga akan berkolaborasi atau bahkan kita mendatangkan narasumber gitu. Jadi Jumlah komunitas apa itu? komunitas jumlahnya 10 orang, 10 orang termasuk kepala sekolah, ada juga staf karyawan juga termasuk. Terus dari komunitas tersebut dukungan dari mana saja dalam Ya. melaksanakan tugasnya? Jadi banyak sekali dukungan yang sekarang atau bahkan pada komunitas kami. Dukungan yang pertama itu terkait dari komite sekolah seperti itu. Komite sekolah, pengawas sekolah, terus juga kepala sekolah yang terlibat secara langsung di komunitas praktisi. Terus murid, juga wali murid gitu. Jadi warga masyarakat, mereka juga mengetahui tentang adanya sebuah komunitas yang ada di sekolah kami seperti itu. Jadi memang alhamdulillah banyak sekali dukungan seperti itu. Terus dari program ini apa yang didapatkan pada kompetensi kepemimpinan? Banyak sekali yang saya dapatkan seperti itu, mulai dari kompetensi mengembangkan orang gitu ya Pak, terus juga kompetensi memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid gitu, terus pengelolaan manajemen sumber daya aset, terus juga saya juga yang terakhir tadi pengelolaan mengelola program ya sekolah yang berdampak pada murid seperti itu. Indikator keberhasilan dari kompetensi yang tadi? Indikator yang keberhasilan yang sudah dilakukan. Yang pertama indikatornya adalah ketika program yang saya rencanakan, yang saya susun itu berhasil seperti itu. Berhasil dalam artian memberikan dampak yang baik gitu, memberikan dampak yang baik kepada anak. Terus selanjutnya program itu bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh warga kelas saya, tetapi juga oleh seluruh komponen yang ada di sekolah itu. Itu titik keberhasilan menurut saya sih, indikator keberhasilan. Selanjutnya bagaimana saya bisa mengevaluasi, merefleksi, serta mengadakan rencana tindak lanjut dari program itu seperti itu. Indikator yang menurut saya luar biasa ketika saya bisa menyelesaikan tugasnya. Terus kendala yang dihadapi dalam kepemimpinan itu gimana? Kendalanya yang pertama mungkin ada beberapa dukungan seperti itu. Ada mungkin yang kurang gitu ya. Ada. Karena dari sekolah ini dari beberapa guru mungkin tidak semuanya yang seret atau mungkin tidak semuanya yang paham tentang program guru penggerak. Mungkin dukungan juga termasuk seperti itu. Terus yang itu tugasnya Pak Bagus. Iya, itu tugas saya memang. Ada beberapa ya, pokoknya ya alhamdulillah, pokoknya yang penting saya adalah bagaimana caranya saya sebagai seorang guru penggerak memberitahu dengan aksi nyata saya. Oh ternyata adanya guru penggerak ini dengan aksi nyata tersebut bisa membawa dampak yang luar biasa bagi ekosistem sekolah. Itu yang seperti itu. Jadi dukungan ada beberapa. Yang kedua adalah manajemen waktu. Manajemen waktu dalam artian kadang kita untuk berkumpul saja gitu ya, itu susah sekali ya gitu, kayak mengumpulkan apa gitu. Itu kadang sekarang guru ini bisa, ini lagi sibuk nih bisa, sekarang lagi kumpulan gitu. Kadang emang manajemen waktu itu gitu. Tapi kan itu semuanya sih menurut saya sebuah apa ya, tantangan untuk saya sendiri Pak, agar lebih semangat lagi. Terus bagaimana memanajemen waktu dengan baik, terutama bagaimana saya membuat agenda-agenda yang kira-kiranya pas mereka itu betul-betul sedang free dan bisa mengikuti kegiatan itu sampai akhir gitu. Terus strategi yang dilaksanakan Pak Bagus dalam kendala-kendala yang disebutkan, strateginya apa supaya mereka juga mengetahui bahwa program ini baik? Ya. Strategi yang pertama saya sih yang paling utama adalah menjalin komunikasi. Itu penting sekali dari semua aspek apapun, dari lini manapun, yang paling utama adalah menjalin komunikasi. Komunikasi dalam arti bukan hanya kita ngobrol atau apa gitu, tapi komunikasi bisa diwujudkan dengan
bentuk gitu loh, bentuk sebuah kegiatan atau bentuk sebuah program yang tentunya bisa membuka mata hati gitu, membuka mata hati mereka yang ingin merasakan dari manfaat program itu. Jadi komunikasi. Yang kedua, bagaimana saya membangun kolaborasi gitu, kerjasama dengan seluruh pihak. Tentunya saya libatkan agar lebih paham tentang program guru penggerak yang sedang saya canangkan. Terus selanjutnya adalah manajemen waktu sebagai strategi. Manajemen waktu biar saya bisa menyelaraskan atau menyeimbangkan gitu, antara tugas wajib saya dengan tugas dari guru penggerak. Itu strateginya. Jadi harus yang paling utama malah manajemen waktu ya? Iya sih, itu yang paling valid banget. Karena harus Tapi dengan adanya kegiatan dari program guru penggerak ini, saya banyak belajar tentang bagaimana memanajemen waktu gitu. Terutama dengan tugas-tugas deadline gitu. Saya benar-benar merasakan, oh gini ya, dikejar-kejar waktu tuh kayak gini gitu. Di sana ini sebenarnya hari ini saya ada 4 agenda kerja seperti itu. Tapi memang saya harus merapikan itu semuanya dengan memprioritaskan mana dulu yang kira-kiranya harus cepat selesai gitu. Terus berkaitan dengan survei dengan guru, dengan siswa, terus ada lagi tindak lanjut, begitu banyak tugasnya. Iya, betul. Itu bagaimana yang sudah dilakukan Pak Bagus dalam survei? Ya, sebetulnya tugasnya luar biasa seperti itu, dan kita mengadakan survei itu memang saya beri aba-aba terlebih dahulu ya. Jadi memang tidak langsung saya kasih kuesionernya itu, tidak, tapi saya memang berikan aba-aba dulu. Nanti jangan lupa saya nanti akan ada untuk survei terkait dengan pendidikan saya dan tugas akhir saya di guru penggerak itu. Mohon untuk bantuannya itu, dan teman-teman alhamdulillah mendukung luar biasa sebetulnya. Siap ditunggu kayak. Terus kepada anak-anak juga kemarin juga jangan lupa untuk mengisi survei, dan saya pandu ya seperti, karena memang ada beberapa kata yang mungkin tidak bisa dicerna oleh anak-anak saya, sehingga saya harus bisa menjelaskan seperti itu. Untuk kepala sekolah juga alhamdulillah memberikan sangat dukungannya luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada beliau sampai saat ini gitu ya, luar biasa perjuangannya untuk sampai saya bisa menjadi guru penggerak gitu. Dan tentunya survei yang saya berikan kepada teman-teman semuanya, pada anak-anak saya, kepada kepala sekolah gitu, luar biasa, dan tanggapannya positif semuanya. Dan insya Allah saya sudah melakukan apa yang ada di pertanyaan survei tersebut. Survei yang dilaksanakan di pendampingan yang ke-7 ini kan sama dengan survei yang dilakukan di pendampingan yang kedua. Dari survei yang pendampingan individu yang kedua dengan yang ke-7 ada perubahan? Ada perubahan karena dari mungkin dilakukan beberapa bulan sekali gitu, tidak konsistensi. Sekarang alhamdulillah sudah di taraf yang konsisten. Insya Allah Pak, doakan saja semoga apa yang sudah saya lakukan, konsistensi ini bisa istiqomah sampai nanti selesai di pendidikan guru penggerak. Dan tentunya saya bukan hanya membawa dampak baik untuk sekolah saya juga ingin berdampak untuk sekolah-sekolah di sekeliling saya seperti itu. Luar biasa Bapak. Iya, belajar Pak. Iya, belajar jadi Pak. Saya mengapresiasi usaha. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang juga, terima kasih banyak sekali membantu saya. Pak Bagus berarti sudah mengetahui apa yang disurvei pada PI 2 dengan PI 5, yang mana yang PI 5 menunjukkan konsistensi. Iya. Ya, mudah-mudahan harus konsisten. Amin. Itu yang menurut saya agak dalam pendampingan ini ya, mudah-mudahan nanti Pak Bagus bisa memberikan contoh yang lain. Amin. Kita tetap melaksanakan dari program guru penggerak, memacu pada guru-guru supaya ikut. Sehingga nanti program bisa berjalan. Yang terutama tadi adalah program yang berdampak pada murid ya. Itu yang yang diutamakan, sehingga
nanti dari pembelajaran Pak Bagus, dari pembelajaran berdiferensiasi Iya, betul. semuanya nanti ditularkan kepada yang lain. Iya Pak, siap. Dan memberi semangat pada adik-adik angkatan Pak Bagus Iya, berikutnya. siap, Gitu ya. siap. Terima kasih Mas Bagus Iya. sudah Sama-sama, Pak. melaksanakan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kembang.